Jadi yang terbaik si karyawan pintar. Lu kira perang itu harus angkat senjata? Salah besar bro. Sun Tzu udah ngajarin dari 2500 tahun lalu, menang terbaik itu tanpa pertumpahan darah. Dari blok dagang global, bisnis, sampai percintaan, prinsip The Art of War masih relevan. Hari ini kita bahas gimana lu bisa menang dengan strategi bukan emosi. Chapter 1. Apa itu The Art of War? Bro, lu pernah nggak sih ngerasa kayak hidup itu penuh konflik? Di kantor, di rumah, di bisnis, bahkan di jalanan macet aja bisa jadi medan perang. Tapi, gimana kalau gua bilang ada satu buku strategi yang udah ngajarin caranya menang di tengah konflik dan usianya lebih dari 2500 tahun. Namanya The Art of War, karya seorang jenderal misterius dari Tiongkok kuno, Sun Tzu. Bukan buku tebal soal taktik militer doang. Ini adalah kitab strategi hidup. Buku ini ditulis sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Tapi hari ini, CEO kelas dunia, politisi, sampai jenderal NATO pun masih baca. Lo tahu kenapa? Karena prinsipnya timeless. Sun Tzu nggak ngajarin lo cara mukul. Dia ngajarin lo kapan harus pukul. Dan kapan mending nggak usah mukul sama sekali. Dia bilang, kalau lo ngerti musuh lo dan ngerti diri lo sendiri, lo nggak perlu takut hasil dari 100 pertempuran. Dan dari situ lo udah dapet clue, kunci kemenangan bukan kekuatan fisik, tapi strategi yang dibangun dari pemahaman. Buku ini dibagi jadi 13 bab, mulai dari bab soal strategi awal sampai soal manfaat mata-mata. Sun Tzu udah ngerti, perang itu nggak cuma soal senjata, perang itu soal kepala, soal emosi, soal momentum. Dan lo nggak harus jadi jenderal buat butuh ini. Lo yang kerja di sales, lo yang atur operasional, lo yang lagi usaha sendiri, setiap keputusan lo hari ini bisa lo menangkan lebih elegan kalau lo paham cara berpikirnya Sun Tzu. Contohnya, daripada lo debat frontal sama atasan yang keras kepala, kenapa nggak lo atur narasi dan timing dengan elegan? Daripada lu head to head sama kompetitor besar, kenapa nggak lu temuin celah kelemahan mereka yang nggak mereka sadari? The Art of War ngajarin menang itu bukan tentang ngotot, tapi soal ngerti medan. Bukan soal berani maju, tapi soal kapan harus mundur supaya bisa nyerang dari sudut yang nggak terduga. Kemenangan paling keren itu bukan yang bikin orang sorak, tapi yang bikin orang diam, karena mereka nggak sadar lu udah menang dari awal. Chapter 2. Menang tanpa bertarung, seni menghancurkan tanpa menyentuh. Sun Tzu ngomong tegas bro, excellence in warfare with defeating the enemy without fighting. Apa artinya? Menang itu bukan tentang siapa yang bisa mukul paling keras, tapi siapa yang bikin lawan menyerah bahkan sebelum pertarungan dimulai. Dan ini prinsip yang ngelawan insting dasar manusia, karena waktu kita diserang, respon pertama, emosi, gegabah, nggak terima. Tapi Sun Tzu ngajarin lo jadi beda, jadi dingin, jadi strategis, jadi pemenang. Lo pernah lihat perang harga di marketplace? Brand A jual murah, brand B balas lebih murah, brand C banting harga. Akhirnya, margin hancur, brand capek, pelanggan nggak loyal, dan semua jadi perang yang nggak ada pemenangnya. Tapi, lihat Netflix waktu awal tahun 2000-an. Mereka nggak datengin Blockbuster terus bilang, gua tantang lo duel. Nggak bro. Mereka ngambil jalur yang nggak dilihat siapa-siapa, kirim DVD by mail, lalu berubah jadi streaming. Sampai pada akhirnya, Blockbuster tinggal sejarah. Itu contoh real gimana lu bisa ngalahin musuh tanpa harus adu jotos. Tapi ini nggak cuma berlaku di bisnis, dalam hubungan juga gitu. Lu berantem sama pasangan, Sun Tzu nggak bakal nyuruh lu ngotot bales argumen. Dia bakal nyuruh lu tarik napas, baca situasi, dan temuin celah komunikasi. Karena kadang, diam dan strategi jauh lebih efektif daripada debat mulut. Dalam karir pun sama. Kalau lu nggak suka sama rekan kerja, bukan berarti lu harus konfrontasi. Lu bisa pelajari pola dia, timingnya, cara dia mikir, dan lu bikin dia nyadar. Lu nggak bisa dianggap remeh tanpa lu harus teriak. Sun Tzu ngajarin, lo bikin lawan kehilangan kepercayaan diri, lo bikin dia ragu sama niatnya sendiri, dan pada akhirnya dia nyerah. Bukan karena lo kuat, tapi karena lo cerdas. Chapter 3. Adaptasi. Itu kunci, yang kaku patah. Sun Tzu pernah bilang, strategi terbaik itu seperti air mengikuti bentuk wadahnya. Kedengaran puitis? Iya, tapi ini bukan cuma filosofi, ini peringatan. Lo hidup di zaman yang berubah setiap minggu. Teknologi naik turun kayak roller coaster. Satu produk viral hari ini, besok udah dilupakan. Kalau lo kaku, lo ditinggal. Lihat aja Nokia,
dulu raja ponsel sejagat, tapi mereka terlalu yakin sama keypad dan ringtones. Waktu iPhone datang dengan layar sentuh dan App Store, Nokia nggak siap berubah. Dan boom, gulung tikar. Sun Tzu ngajarin, lo nggak bisa pakai strategi lama buat dunia yang udah ganti bab. Adaptasi itu bukan soal ikut tren, tapi soal peka sama arah angin. Ketika arah mulai berubah, lo jangan berdiri diam. Lo geser posisi, lo sesuaikan sudut, lo tetap di permainan, tapi pakai cara baru. Contoh nyata, influencer yang masih ngandelin caption panjang di Instagram, sementara algoritma udah pindah ke short video. Kalau dia nggak mau berubah, ya siap-siap videonya disapa angin sepi. Dalam hubungan juga sama, lo nggak bisa hadapin pasangan lo pakai template 5 tahun lalu. Lo harus adaptasi, karena manusia berubah, dan hubungan yang kuat adalah hubungan yang mau belajar bentuk baru, tanpa saling menyakiti. Lo bisa jadi air yang lembut, yang tenang, tapi juga bisa menembus batu. Itulah kekuatan adaptasi. Chapter 4, kenali musuh, kenali diri sendiri. Sun Tzu punya satu kalimat legendaris yang udah jadi pondasi semua strategi dari dulu sampai hari ini. Kenali musuh lo dan kenali diri lo sendiri. Maka lo nggak bakal kalah, bahkan di 100 pertempuran. Kalimatnya pendek, tapi maknanya dalam bro. Karena realita di lapangan, banyak orang sibuk ngelawan, padahal mereka belum ngerti siapa yang lagi dilawan. Atau lebih parah, mereka belum ngerti siapa diri mereka sendiri. Lo bayangin di dunia bisnis, banyak perusahaan besar yang tumbang. Bukan karena mereka nggak punya modal, tapi karena mereka buta. Buta sama kondisi pasar, buta sama kekuatan kompetitor, dan paling parah, buta sama kelemahan sendiri. Contohnya Amazon, Jeff Bezos nggak asal jual barang, dia pelajari kelemahan retail fisik, sewa mahal, jam operasional terbatas, stok terbatas. Dia tabrak semuanya dengan sistem e-commerce, 24 jam nonstop, gudang di mana-mana, nggak ada batasan rak. Hasilnya, toko-toko besar kayak Sears, Toys R Us tinggal nama. Tapi ini bukan cuma soal bisnis. Lo ribut sama pasangan, coba tanya, lo marah sama dia? Atau lo sebenarnya kecewa sama diri lo sendiri? Kadang kita meledak bukan karena lawan, tapi karena kita nggak ngerti luka kita sendiri. Sun Tzu ngajarin, lo harus kenal medan perang luar dan medan perang batin. Lo harus tahu, lo kuat di mana, lo lemah di mana. Lawan lo dominan, pendiam, licik. Kalau lo bisa baca itu, lo selalu satu langkah di depan. Karena bro, strategi tanpa pemahaman itu cuma spekulasi. Dan lo nggak bisa bawa pasukan ke tengah hutan tanpa pernah buka peta. Lo nggak bisa menang perang kalau lo nggak pernah ngelukis peta. Chapter 5, hidup adalah medan perang, tapi strategi bikin lo tenang. Sun Tzu nggak pernah bilang hidup itu damai. Buat dia, hidup adalah rangkaian konflik kecil, dari pagi sampai malam. Dan lo tahu nggak, bukan kekuatan fisik yang bikin lo menang di situasi kayak gitu, tapi ketenangan dan strategi. Makanya The Art of War bukan cuma kitab buat jenderal, tapi buat lo yang lagi jalanin hidup penuh tekanan. Semua itu bisa lo hadapin asal lo punya strategi. Sun Tzu ngajarin, persiapan adalah setengah kemenangan. Lo nggak nunggu musuh nyerang baru lo panik. Lo udah bikin rencana, bahkan sebelum mereka sadar, lo ada. Dan satu hal lagi, Sun Tzu percaya informasi sama dengan kekuatan. Kalau dulu, intelijen datang dari mata-mata. Sekarang, lo punya data, lo punya riset, lo punya feeling, gunakan. Dan ketika orang lain sibuk bereaksi, lo udah ada satu langkah lebih depan. Bukan karena lo lebih hebat, tapi karena lo lebih siap. Perang terbaik itu yang nggak perlu dimenangkan, karena lo udah bikin lawan menyerah dari awal. Jadi sekarang gue tanya, bro, apa konflik paling besar yang lagi lo hadapin hari ini? Dan lo mau jadi orang yang ngegas tanpa strategi, atau lo mau jadi kayak Sun Tzu, menang tanpa harus ngeluarin tenaga? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Jangan lupa like video ini, share ke temen lo yang lagi berperang dalam hidup, dan subscribe ke channel Si Karyawan Pintar, biar kita terus belajar menang tanpa luka. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Sampai jumpa di video bombastis lainnya, dan tetap cerdas. Pasti akan kau raih, percayalah.